Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan diri kamu suatu informasi baik dari kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke wak geng, sama seperti biasanya saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat, yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut atas dasar kemauan diri sendiri. Kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi? Kemungkinan besar satu energi tersebut mencoba untuk memulai siklus kehidupan menjadi siklus kehidupan yang baru. Karena bisa saja apa yang selama ini diterima oleh satu energi yang saya katakan tadi, semuanya kondisi tidak bersifat jernih, baik dari persahabatan, hubungan kekeluargaan, rekan pekerjaan, apalagi dari situasi komitmen dan keuangan. Kalau kartu yang saya pegang ini saya
arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini seperti berbicara terhadap situasi yang dimana pihak lain membohongi diri sendiri, tetapi ketika membohongi diri sendiri, menikmati yang namanya kebebasan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut, Wak Geng? Karena bisa saja pihak lain seperti merasa naif, di mana kenaifan itu membutuhkan diri kamu, tetapi pemikiran masih mengarah untuk berpetualang. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, kalau saya kaitkan di dalam perjalanan komitmen kamu, ini posisi diri kamu seperti posisi yang ingin melampiaskan sakit hati kamu, karena memang sakit hati kamu ini sudah berubah menjadi kondisi dendam. Dendam yang kamu miliki, saya tidak bisa untuk menyalahkan karena memang situasinya kamu sudah terlalu sakit. Tetapi kembali, Wak Geng, apakah dendam yang kamu miliki, yang ingin kamu sampaikan, yang ingin kamu utarakan, yang ingin kamu lampiaskan, membuat diri kamu merasa mendapatkan keuntungan? Saya mengatakan dan menyarankan diri kamu, daripada diri kamu terlalu kepo untuk melihat manusia itu kapan menerima yang namanya bentuk lampiasan dari dendam kamu, lebih baik diri kamu ini memperhatikan apa yang penting terhadap kehidupan kamu. Itu yang harus kamu perhatikan, bukan mengenai manusia tersebut. Biarkan diri dia menjalankan kehidupan dia. Toh juga kehidupan yang akan dia jalankan akan membuktikan bahwasannya siapa yang jauh lebih bahagia. Mau dia bahagia, mau dia terpuruk, mau dia bagaimana di luaran sana, itu bukan tanggung jawab kamu. Setidaknya koneksi yang sudah terjalin, yang pernah kamu ikat, dia kan yang mengakhiri, bukan kamu. Di situ ada titik atau nilai positif yang harus kamu terima. Berarti orang yang selama ini kamu anggap menjadi mitra bukan layak untuk kamu pertahankan. Saya mengakui memang situasi kamu lagi situasi sakit hati, tetapi kendalikan, Wak Geng. Kamu nanti yang akan merugi. Saya mengakui memang komitmen kamu itu bukan komitmen yang memberikan imbalan terhadap kondisi pemurnian. Saya mengakui, tetapi setidaknya imbalan yang kamu terima dari ketidakmurnian terhadap komitmen kamu, kamu kan sudah jeli untuk kedepannya ketika manusia itu untuk terkoneksi kembali. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari energi kamu.
belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, apalagi di dalam komitmen kamu, lagi-lagi kartu ini akan mengatakan komitmen kamu sudah membuat diri kamu ini mendapatkan reputasi buruk dari berbagai hal. Reputasi buruk dalam arti apa? Aib dia. Ketika kamu ingin bergabung di dalam kehidupan sosial kamu seakan-akan menghakimi diri kamu dan menyalahkan diri kamu, padahal kamu tidak melakukan kesalahan. Reputasi buruk yang dia berikan terhadap diri kamu. Di luar dari apa yang saya katakan, kartu ini pun mengatakan dan menyuruh diri kamu agar diri kamu next time untuk selanjutnya jangan pakai logika buruk kamu, di mana ketika kamu memakai logika buruk kamu dari kondisi yang kamu terima. Jangan pakai logika buruk, Wak geng. Pakai logika yang bisa membuat diri kamu ini termotivasi, yang dimana ketika logika yang baik kamu pakai untuk termotivasi, membuat diri kamu yakin bahwasannya untuk ke depan ada suatu pembaharuan atau transisi. Nih, Dewa Geng, pakai logika yang sehat, jangan logika yang buruk. Cukup logika yang buruk terjadi di masa lalu, logika yang baik terjadi di kemudian hari. Kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap diri kamu? Karena kartu pertama yang saya pegang ini kartu judgment. Masih ada kebangkitan, masih ada penebusan, masih ada reinkarnasi, masih ada pembaharuan, masih ada pencapaian yang akan kamu terima. Tetapi jangan tergesa-gesa kalau memang diri kamu ini ingin bertindak atau mengambil satu keputusan. Santai, nikmati, yakin, komunikasi terhadap Sang Pencipta, dan biarkan spiritual atau intuisi kamu itu tetap bergerak di dalam energi kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Logika ya yang harus dimainkan, tetapi logika ini jangan yang buruk. Kalau saya mengatakan dari situasi perasaan, mungkin ucapan yang saya katakan tadi membuat diri kamu tersinggung. Daripada diri kamu tersinggung, kamu marah-marah, kamu ngomel sama saya, lebih baik saya mencari safety-nya saja. Nih, Dewa Geng, judgment. Kalau saya mengatakan kartu ini terhadap posisi energi manusia yang meninggalkan diri kamu, apa yang dia lakukan ketika mengabaikan diri kamu itu adalah tindakan yang saya kategorikan sebagai tindakan yang penuh dengan kecerobohan dan penuh dengan tindakan tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Karena memang posisi diri dia ini seperti posisi yang sedang dipermainkan oleh pergerakan atas kehendak dari alam semesta. Ini kartu judgment, kebangkitan dari situasi kematian. Dia memberikan kamu komitmen yang penuh dengan kematian, dan dia bangkit, dia mengira kehidupan dia akan sesuai dengan pemikiran dia untuk bangkit, tetapi tidak. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya mengatakan posisi energi kamu. Tetapi bukan berarti saya ingin membahas energi kamu. Yang ingin saya bahas mengenai manusia tersebut. Kalaupun saya ingin membahas energi kamu, saya akan mencoba untuk mencampurkan energi diri kamu dengan manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang belum saya bukakan ini? Apakah akan mendukung kartu yang saya pegang ini atau kebalikannya? Muncul kartu Ace of Pentacles. Keluar kartu koin.
Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, lagi-lagi koin ini seperti memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu yang dimana untuk kedepannya ada suatu awal baru, ada finansial yang baru, dan ada suatu bentuk kemakmuran atau kenyamanan yang baru akan kamu terima. Tidak percuma keluar kartu pertama kali adalah kartu judgment. Yang saya katakan tadi transisi atau perubahan dibenarkan oleh kartu As of Pentacles. Kalau saya mengarahkan kartu kedua, yang saya katakan tadi manusia itu mengabaikan diri kamu karena memang kecerobohan dan ketergesa-gesaan dia, saya rasa kartu kedua ini mengatakan manusia itu sudah menempatkan posisi keuangan dia di dalam posisi pilihan yang begitu sangat buruk, di mana pilihan yang begitu sangat buruk seperti membuktikan keserakahan dia tidak mencerminkan manusia itu bersifat makmur. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-9 pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini, kalaupun saya mengarahkan terhadap diri kamu, lagi-lagi saya akan mengatakan terhadap diri kamu, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Semakin besar diri kamu ini memberikan suatu ruang di dalam pemikiran kamu penuh dengan kekhawatiran, kekhawatiran kamu itu akan mencoba menjebak diri kamu agar diri kamu tidak memiliki semangat atau gairah. Jujur saya mengatakan, pemikiran kamu masih menyimpan yang namanya sisi trauma dari perjalanan komitmen kamu. Tetapi yang menjadi acuan saya dengan keluarnya 9 pedang, kendalikan sisi trauma kamu, lepaskan rasa ketakutan kamu, hilangkan rasa kecemasan kamu. Hanya itu solusi yang bisa membuat diri kamu merasa tenang yang ingin saya ucapkan. Karena sampai kapanpun mulut saya ini sampai berbusa, lagi-lagi kamu secara pemikiran belum sehat. Nih Dewa Geng, kalau saya mengarahkan kartu Nine of Swords ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini keterbalikan dari apa yang saya ucapkan ketika berbicara mengenai diri kamu. Kamu menyimpan trauma, manusia itu menyimpan sisi kedepresian atau kesetresan atau ancaman, di mana stres, depresi, dan ancaman itu letaknya di dalam keuangan. Ancaman dalam arti apa? Judgment. Alam semesta yang berbicara dan mencoba untuk menghajar manusia itu sehingga alam semesta membalikkan kondisi keuangan dia secara perlahan-lahan dari keserakahan dia. Muncul kartu Three of Pentacles, terdiri dari 3 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini sepertinya ini lebih mengarah terhadap diri kamu. Ada kabar perayaan atau mungkin ada kegembiraan dalam waktu dekat yang akan kamu terima. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Tetapi ketika diri kamu dalam waktu dekat akan menerima kebahagiaan atau kesenangan atau kegembiraan, di satu sisi ada seseorang yang masih memantau diri kamu. Seseorang yang pernah menganggap komitmen bersama dengan diri kamu di masa lalu adalah komitmen kesenangan. Ternyata ketika anggapan tersebut menganggap diri kamu kesenangan, justru untuk saat ini merasa kesepian tidak ada tanpa diri kamu. Muncul kartu The Wheel of Fortune, perputaran waktu, siklus kehidupan, titik balik di dalam kehidupan.
Kalau saya mengarahkan kartu ini di dalam posisi energi kamu, lagi-lagi kartu ini mengatakan masih ada kondisi karma, masih ada kondisi yang akan membuat kehidupan kamu bukan lagi seperti di masa lalu, tetapi menuju suatu bentuk keberuntungan. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, lagi-lagi dalam waktu dekat, kamu ini akan menerima kabar buruk, tetapi kabar buruk itu dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kondisi kabar buruk yang seakan-akan membuktikan secara eksternal manusia itu akan ditinggalkan. Di luar dari eksternal manusia itu tidak ada suatu bentuk keberuntungan yang akan dia dapatkan. Tetapi yang lebih parah, kabar buruk ini lebih mendominasi terhadap karma. Karma yang seakan-akan membuktikan manusia itu masih akan datang untuk mengemis terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi terhadap kelima kartu yang saya pegang ini, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kelima kartu yang saya pegang ini masih mengatakan kamu ada karma positif dan masih mengatakan manusia itu menerima kabar buruk. Muncul kartu The Chariot, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Chariot, sepertinya ini masih berbicara dari kondisi kamu. Kamu akan stabil. Kamu akan mencoba untuk menikmati kebahagiaan. Tetapi kalau saya arahkan terhadap manusia tersebut, lagi-lagi ini mengatakan kesalahan yang pernah dia lakukan akan membuat diri dia frustasi. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.